Kulang Wang, cewek matre yang cuma menikah sama pria kaya. Suatu hari, secara nggak sengaja ketemu sama Ma Ling Seng, pengemis yang lagi nyari belahan jiwa. Ma nyoba ngelamar Wang dengan mas kawin berupa seperangkat alat ngemis ala kadarnya. Pastinya dong si Wang nolak. Kamu tuh pengemis, gue sosialita papan atas, kita tuh beda level, cuy. Meskipun sebenarnya si Wang juga ya nggak tajir, cuman sok tajir aja. Dan saat ini, salah satu teman sejawat Wang di kantor kelurahan, Xiang Bolong, ngelihat kejadian itu. Berbeda sikap dengan sang kolega, Xiang justru menghampiri sang pengemis seraya berlutut memberikan bekal roti miliknya. Maafkan sikap rekanku, Pak. Dan sebagai permintaan maaf, tolong terima ada roti sisa MBG kemarin dari keponakan saya. Hati Ma luluh lantak dengan kebaikan hati si Xiang. Gak pakai lama, Ma nerima rotinya sambil berterima kasih. Terima kasih banyak Nona, tapi yang sebenarnya paling saya butuhin saat ini bukanlah roti MBG, melainkan cintamu. So, will you marry me? Lamar sang pengemis. Sontak kagetlah sang gadis dengan lamaran itu dan Xiang merespon, baiklah, aku mau menikahimu. Sontak makin kagetlah rekan-rekan sejawat Xiang, khususnya si Wang. Tiba-tiba ada mobil limousine yang berhenti di belakang si pengemis. Dia pun langsung masuk ke dalam mobil itu dan seketika dari pakaian compang-camping, kini si Ma berpakaian tuxedo rapi layaknya Superman yang ganti kostum pas mau jadi Superman. Sebenarnya aku bukanlah pengemis, aku adalah CEO yang nyamar jadi pengemis buat mengetes ketulusan hati wanita yang hendak aku nikahi. Ma dan Xiang langsung capcus ke KUA buat daftarin pernikahannya, sedangkan si Wang cuma bisa nangis terseduh sambil berlutut di atas trotoar menyesali perbuatannya. Tapi gak lama setelah kejadian itu, si Wang akhirnya nikah dengan seorang pengemis. Dikiranya CEO yang nyamar jadi pengemis, taunya pengemis betulan. Akhirnya Ma dan Xiang hidup bahagia selamanya, sementara Wang dan suaminya hidup mengemis. Romantis, dramatis, dan epic banget ya gigs. Kisah cinta CEO yang nyamar jadi pengemis. Tapi lebih dramatis mana sama kisah-kisah cinta dari dunia mitologi? Valentine's Day, hari kasih sayang. Emang paling mantep deh kalau di hari kasih sayang ini kita ngomongin soal kisah-kisah cinta yang dramatis di beberapa mitologi dunia. Gilgamesh Semiramis. Kalau kamu pernah dengar nama Gilgamesh, kamu mungkin inget raja paling kuat setengah dewa pencari keabadian. Kalau Semiramis, ratu legendaris, pembangun kota, perempuan paling berbahaya dalam mitologi atau legenda Timur Tengah. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas secara jujur dan faktual, yaitu kisah cinta Gilgamesh dan Semiramis. Nggak muncul langsung dalam epos Gilgamesh asli. Hubungan mereka lahir dari tradisi mitologis Yunani, Asyur yang lebih muda, campuran sejarah, propaganda, dan legenda. Kisah cinta Gilgamesh dan Semiramis itu adalah salah satu crossover fantasi paling legendaris yang sebenarnya nggak pernah terjadi dalam sejarah ataupun mitologi asli, tapi jadi populer berkat pop culture, kayak seri anime Fate. Siapakah Gilgamesh yang sebenarnya? Secara arkeologis, Gilgamesh kemungkinan Raja Uruk sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Dalam mitologi, dia 2/3 dewa, 1/3 manusia. Terlalu kuat, terlalu sombong, terlalu kesepian, kelewat jomblo. Dia ini adalah King of Heroes, punya segalanya, tahu segalanya, dan nganggep semua orang itu zasu atau sampah. Epos Gilgamesh bukanlah kisah cinta romantis, tapi adalah kisah ketakutan terhadap kematian. Dan di titik inilah figur Semiramis masuk. Siapakah Semiramis? Dia dikenal dari sumber Yunani, Herodotus, bukan dari tablet Sumeria. Dalam legenda, dia adalah anak Dewi Ikan, Derketo atau Atargates. Dia dibesarkan sama burung, dia jadi ratu, jenderal, dan pendiri Babilonia. Dia cantik tapi mematikan. Dia ahli racun dan menurut legenda dialah arsitek Taman Gantung Babilonia. Sosok Semiramis kemungkinan terinspirasi dari Shamurammat, Ratu Asyur abad ke-9 sebelum Masehi. Berarti ada jarak 1900 tahun di antara Gilgamesh dan Semiramis. Itu ibaratnya kisah cinta antara Taylor Swift dan Aristoteles. Secara kronologis tidak make sense. Terus dari mana kisah cinta mereka ujuk-ujuk muncul? Dalam tradisi mitologi belakangan, terutama versi Yunani Romawi, diceritakan bahwa Gilgamesh dan Semiramis digambarin sebagai pasangan legendaris, penyatu kekuatan maskulin brutal dengan kecerdasan politik yang feminin. Dalam beberapa versi, Gilgamesh ini mengagumi kecerdasan dan ambisi Semiramis. Terus Semiramis tertarik sama status setengah dewa Gilgamesh.
Mereka pun memerintah bersama atau saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi hampir semua versi sepakat pada satu hal, hubungan ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena dua makhluk yang ingin abadi tidak bisa saling berbagi tahta. Gilgamesh terobsesi keabadian fisik, takut mati, dan gak mau kehilangan kontrol. Sedangkan Semiramis ngejar keabadian lewat warisan dan kerajaan. Gak takut mati, asalkan namanya tetap hidup. Dua visi keabadian yang bertabrakan. Dan dalam mitologi Timur Tengah, cinta yang melibatkan dua penguasa itu hampir selalu berakhir dengan pengkhianatan. Dalam versi tertentu, Semiramis menyingkirkan Gilgamesh. Di versi lainnya, Gilgamesh lah yang menyingkirkan Semiramis. Ada juga versi ekstrim. Semiramis membunuh kekasihnya setelah satu malam pernikahan supaya dia jadi penguasa tunggal. Jadi mana yang benar? Secara akademis, nggak ada satu pun versi kanonik. Meskipun gak nyata, kenapa orang suka masangin mereka berdua? Yang pertama, keduanya mewakili puncak kemegahan Mesopotamia kuno. Yang kedua, mereka berdua bukan orang baik. Mereka adalah karakter yang abu-abu, egois, kuat, dan karismatik, sama-sama anti-hero. Yang ketiga adalah keseimbangan. Semiramis nih adalah sosok janda yang punya kecerdasan taktis, dan Gilgamesh adalah jomblo sejati yang punya kekuatan absolut. Kalau mereka beneran jadian, kelar dunia. Mereka akan menguasai seluruh peradaban. So, bisa dibilang kisah cinta Gilgamesh dan Semiramis ini fan fiction, alias cerita karangan fans. Ibaratnya kalau One Piece, banyak fans berteori Luffy nikah sama Boa Hancock, Zoro sama Nico Robin, Sanji sama Nami. Padahal sampai video ini dibuat, Eiichiro Oda yang bikin ceritanya aja tuh belum bikin kisah cinta-cintaan antar kru kapal bajak laut tepi jerami. Ada Hades and Persephone. Hades atau Hades bukan dewa neraka kayak gambaran modern. Dalam mitologi Yunani, dia nih dewa yang adil, penguasa dunia orang mati, underworld. Sementara Zeus dan Poseidon hidup di langit dan di laut, Hades merintah dunia bawah, dunia kegelapan, tempat yang mana gak ada kehidupan, gak ada kemajuan teknologi, dan tidak ada cinta. Biarpun dia adalah dewa yang besar, kuat, berwibawa, tapi sayang, dia jomblo. Suatu hari, Hades keluar dari underworld dan ngelihat seorang gadis cantik dan rupawan, Persephone. Sadar akan kejombloannya, dia pun langsung kepincut jatuh hati sama sang perawan. Siapa sih si Persephone ini? Kok bisa si dewa kegelapan sampai gelagapan ngelihat paras cantiknya? So, Persephone ini adalah anak dari dewa Zeus, kakaknya Hades, dan Dewi Demeter, Dewi kesuburan. Dia digambarin sebagai simbol kehidupan, bunga, panen, dan masa depan. Artinya secara simbolik Persephone adalah simbol kehidupan. Hades, simbol kematian. Dua hal yang seharusnya nggak pernah bertemu, apalagi bersatu. Hades pun langsung minta izin ke Zeus, ayah dari Persephone, buat nikahin putrinya. Dan Zeus pun mengizinkan. Why? Karena Zeus pernah berjanji ke Hades buat memberikan salah satu anak perempuannya sebagai istrinya Hades. Nah, karena si Zeus nggak mau kayak pejabat suatu negeri nan jauh di Yunani yang jago ngumbar janji tapi nggak ada bukti, akhirnya Zeus ngizinin Hades buat nikahin Persephone. Secara teknis, di mata hukum Yunani kuno, Hades ngelakuin semuanya sesuai SOP. Nggak ada yang ilegal dalam pernikahan Hades dan Persephone. Meskipun kesannya si Persephone kayak diculik sama Hades. Lagi pula sistem kekeluargaan Yunani kuno yang patriarki ini bikin semua keputusan ada di tangan pria atau sang ayah. Zeus dan Hades tahu kalau ibunya Persephone yaitu Dewi Demeter nggak bakal setuju. Akhirnya mereka bersekongkol buat membuat skenario penculikan Persephone oleh Hades. So, pasti Persephone lagi jalan santuy di Taman Nysa, dia tertegun dengan kecantikan bunga narsisus di taman itu. Saat dia hendak memetik bunga itu, tiba-tiba ada gempa yang meretakan tanah di bawah bunga yang dipetik sama dia. Bam! Hades muncul dari retakan tanah dengan kereta kencana emasnya, dan dia pun bawa Persephone turun. Ini disebut sebagai the abduction of Persephone. Demeter yang bingung, kok anaknya gak pulang-pulang, udah maghrib, coba cari ke taman. Taulah dia bahwa Persephone diculik Hades. Hatinya pun hancur, marah, galau, sedih. Dia sibuk nyari anaknya selama 9 hari 9 malam dan berhenti jalanin tugasnya sebagai Dewi Kesuburan. Akibatnya, tanaman di seluruh dunia mati, panen gagal, manusia mulai kelaparan. Dan ini adalah musim dingin pertama dalam mitologi. Zeus pun mulai panik karena banyaknya manusia yang tewas karena masalah alam dan lingkungan ini. Berarti Zeus baik dong, dia peduli sama manusia. Tidak boleh positive thinking dulu. Di beberapa versi yang ada di mindset Zeus adalah kalau semua manusia meninggal, berarti gak ada lagi yang ngasih sesembahan ke para dewa dong.
Akhirnya Zeus merintahin Hades untuk mengembalikan anaknya ke ibunya. Hades nggak mau dong jadi jomblo ngenes lagi, tapi dia terpaksa harus ngembaliin Persephone. Tapi sebelum dia pergi, dia ngasih hadiah ke istrinya, biji delima. Persephone pun makan biji delimanya Underworld. Dalam kepercayaan Yunani, siapapun yang memakan makanan dunia bawah akan selalu terikat padanya. Versinya beda-beda nih, ada yang bilang Persephone dimanipulasi, ada yang bilang dia makan dengan sukarela. Ya intinya dia makan buah delima itu. Dia makan 6 butir, tapi beberapa versi bilang 3 atau 4. Dan gara-gara ini dia gak bisa sepenuhnya balik ke dunia atas. Disinilah cerita berubah dari penculikan menjadi pilihan yang ambigu. Mau hidup di mana nih Persephone? Di Mount Olympus bersama ibunya dan dewa-dewi lain atau di Underworld bersama dewa Hades suaminya? Akhirnya tercapailah kompromi. Selama 6 bulan di Underworld sesuai dengan jumlah biji delima yang dimakan. Persephone tinggal bareng Hades sebagai ratu dunia bawah. Di masa ini ibunya sedih dan terjadilah musim gugur dan musim dingin. Dan 6 bulan di Olympus saat Persephone pulang ke ibunya bahagia, bunga bermekaran dan terjadilah musim semi dan musim panas. Inilah asal-usul siklus musim. Gigs, apakah selama Persephone hidup di dunia bawah dia tersiksa? Enggak. Hades yang lekat banget dengan image dingin, bengis, kejam, justru bersikap manis, romantis, peduli sama istrinya, setia pula. Dan hal ini yang bikin Persephone kepincut sama sang dewa kegelapan. Semenjak saat itu Persephone jadi ratu dunia orang mati. Dalam mitos-mitos selanjutnya, Persephone ikut menghakimi jiwa, ditakuti oleh arwah, bahkan bisa lebih tegas daripada Hades. Orpheus Eurydice. Dalam mitologi Yunani, Orpheus bukan dewa, tapi anak dari Calliope, salah satu muse, dan dalam beberapa versi, dia adalah anaknya Apollo. Dia bukan cuma pemain musik biasa, musiknya begitu sakti, sampai-sampai pohon bisa kecabut dari akarnya buat dengerin dia. Hewan buas juga bisa jadi jinak. Terus ada Eurydice, seorang nymph atau peri yang kecantikannya bikin Orpheus bertekuk lutut, yang juga fans berat dari musiknya Orpheus. Mereka pertama kali ketemu setelah Orpheus selesai dengan misi bersama para Argonauts. Mereka nikah. Tapi gigs, ada satu fakta yang gelap nih. Pada hari pernikahan mereka, Hymen si dewa pernikahan datang, tapi obornya nggak mau nyala. Itu adalah bad omen, pertanda buruk banget. Bahagia mereka singkat banget. Suatu hari Eurydice dikejar sama seorang gembala. Beberapa versi bilang Aristeos yang naksir berat sama dia. Saat dia lari ketakutan, Eurydice nggak sengaja nginjek seekor ular beludak yang sangat berbisa, dan dia pun digigit. Dalam mitologi Yunani, ular adalah simbol kematian yang tak terelakkan. Eurydice pun tewas seketika, ninggalin Orpheus dalam duka yang begitu dalam, sampai-sampai musiknya berubah jadi sedih, galau, dan sangat memilukan, sampai dewa-dewi pun ikut nangis mendengarnya. Orpheus gak terima kenyataan. Dia nekat ngelakuin apa yang gak bisa, apa yang gak berani dilakuin manusia. Bukan bundir, tapi masuk hidup-hidup ke dunia Hades. Di Underworld atau dunia bawah, Orpheus pun bernyanyi. Dengan modal kecapi dan suaranya, dia melakukan hal mustahil. Karen, si nahkoda perahu orang mati, terpukau dan mau nyebrangin dia secara gratis. Cerberus, si anjing berkepala 3, itu tertidur pulas dengerin Nina Bobo dari Orpheus. Hades dan Persephone yang tahu ada penyusup marah dan hendak menghukum si Orpheus. Tapi sang pahlawan ngeluarin jurus andalannya, yaitu musik dan suara merdu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penguasa dunia bawah ini merasa tersentuh. Konon air mata besi Hades menetes. Hades dikenal adil, bukan kejam. Dan kali ini keadilan tunduk pada emosinya. Oke lah, at least keadilan gak tunduk pada uang suap. Mereka setuju dengan permintaan Orpheus, Eurydice boleh pulang, tapi dengan satu syarat absolut. Hades bilang, Eurydice akan berjalan di belakangmu, tapi kalau kamu menoleh ke belakang sebelum kalian berdua menyentuh cahaya matahari di dunia atas, dia akan ditarik kembali selamanya. Gigs, bayangin tensinya. Mereka berjalan berjam-jam lewat lorong-lorong gelap yang curam. Orpheus gak bisa dengar langkah kaki Eurydice karena roh gak punya suara. Dia mulai overthinking nih. Apa Hades bohong? Apa janji Hades palsu? Kayak janji caleg yang gak ditepatin?
Apa Eurydice beneran di belakang gua? Begitu Orpheus ngelangkah keluar ke cahaya matahari karena saking senengnya dan pengen mastiin istrinya aman, dia noleh. Orpheus sudah di luar, tapi kaki Eurydice masih di dalam bayang-bayang. Eurydice cuma sempat bilang, "Sayonara, selamat tinggal," sebelum dia lenyap jadi asap, ditarik kembali ke kegelapan selamanya. Kenapa Orpheus noleh? Bukan karena dia nggak cinta ataupun nggak sabar, tapi karena dia manusia yang butuh kepastian dan gak sanggup percaya sepenuhnya pada dunia yang tak terlihat. Kebanyakan orang cuma tahu ceritanya berhenti di situ, tapi faktanya akhir hidup Orpheus itu jauh lebih mengerikan. Orpheus bersumpah gak akan pernah mencintai wanita lain. Dia ngabisin hidupnya sendirian di pegunungan, cuma bernyanyi tentang dukanya. Dia akhirnya dikoyak-koyak oleh para Maenads, pengikut dewa Dionysus yang gila. Mereka tuh terkenal sebagai followers dari Dionysus, tapi mereka gila banget. Mereka suka mabok-mabokan, dan ketika mereka mabuk, mereka suka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Jadi pada saat itu, Orpheus nolak gabung ke party mereka. Mereka marah, dan mereka mengoyak-ngoyak Orpheus. Kepalanya dilempar ke sungai, dan konon kepalanya masih terus bernyanyi, Eurydice, Eurydice, sampai ke laut. Hanya dalam kematianlah roh Orpheus akhirnya bisa memeluk Eurydice lagi di padang asphodel. Skadi, New Art, pernah nggak sih kamu beli barang yang kamu pengen banget secara online, tapi pas tukang paket dateng, ternyata barangnya nggak cocok sama gaya hidup kamu? Itu adalah rangkuman hubungan antara Skadi, raksasa gunung yang dingin, dan Njord, dewa laut yang santai. Ceritanya dimulai dari kemarahan dan aroma balas dendam. Ayah Skadi, raksasa bernama Thiazi, dibunuh oleh para dewa Aesir karena mencuri apel keabadian. Skadi yang aslinya adalah Jotun alias kaum raksasa, gak terima. Dia pakai baju zirah lengkap, bawa tombak, dan mendatangi gerbang Asgard sendirian buat nantang perang. Para dewa Aesir yang lagi malas perang mutusin buat nawarin uang damai atau kompensasi. Odin ngelempar mata ayah Skadi ke langit jadi bintang. Estetik ya. Terus salah satu dewa harus bisa bikin Skadi ketawa karena sejak kematian ayahnya dia tuh murung terus. Dan tugas ini diambil oleh Loki dengan cara yang aneh banget. Loki ngiketin testisnya dengan tali, dan ujung tali satunya diikatin ke janggut seekor kambing. Terus apa yang terjadi? Kambing narik tali itu, Loki menjerit, Loki balas narik tali dengan itunya, giliran kambing yang menjerit. Adegan ini akhirnya bisa bikin Skadi ketawa. Dan terakhir, Skadi itu boleh milih satu suami dari antara para dewa. Ini nih bagian yang paling anehnya, gigs. Para dewa ngasih syarat ngawur. Skadi boleh milih suami, tapi dia cuma boleh lihat kakinya doang. Tubuh sampai mukanya ditutup kain. Target Skadi adalah Balder, dewa paling ganteng, bercahaya, dan Sigma di Asgard. Logika Skadi, kaki yang paling bersih, paling glowing, dan paling mulus pasti kakinya Balder. Nggak pikir panjang, Skadi pilih tirai nomor 1. Karena tirai nomor 1 kakinya paling elok. Yakin pilih tirai nomor 1, kata Odin. Mau tukar dengan uang tunis 10 juta rupiah? Nggak, pokoknya dia tetap kekeh sama kakinya yang paling kinclong, paling glowing itu. Begitu kain dibuka, zong, ternyata kaki mulus itu milik Njord. Kenapa kakinya glowing? Karena Njord adalah dewa laut. Kakinya tiap hari dicuci sama air garam dan pasir pantai. Kecelek deh. Mau gak mau dia terikat kontrak buat nikah sama bapak-bapak penguasa laut, bukan crushnya si Balder. Balder pun merasa lega dan bersyukur, hampir aja dia nikah sama raksasa. Dalam Poetic Edda dan Prose Edda, Skadi digambarin anak gunung yang keras, pendiam, dan gak kompromis. Sementara Njord adalah anggota Vanir, bukan Aesir ya, yang adalah anak pantai, yang santai. Pasangan ini benar-benar definisi opposites attract, tapi dalam artian yang kurang bagus, yang buruk. Mereka nyoba buat adil dengan tinggal bergantian di rumah masing-masing. 9 malam di Tremheim, rumahnya Skadi di gunung. Njord stres berat. Dia komplain, dia gak bisa tidur. Suara serigala melolong tiap malam bikin dia merinding. Udara di gunung juga dingin banget, padahal di laut juga dingin ya. Dia kangen suara ombak. Terus 9 malam di Noatun, alias rumah Njord di pinggir laut, itu giliran Skadi yang ngamuk. Dia gak suka bawa amis, burung camar, suaranya kayak setan teriak-teriak tiap pagi. Dia kangen salju.
Mereka sadar kalau cinta tuh nggak cukup buat nyatuin perbedaan lifestyle yang ekstrim ini. Skadi butuh keheningan di gunung bersalju, Njord butuh hiruk pikuk pelabuhan. Akhirnya mereka mutusin untuk berpisah, diawali dari pisah ranjang. Pada akhirnya mereka pisah secara hubungan alias cerai. Skadi balik ke gunungnya, main ski dan berburu sampai dia dikenal sebagai Skadi Ondurkut atau Dewi Ski. Njord balik ke laut buat jagain kapal dan nelayan. Kisah cinta yang diawali dari salah pilih kaki ini adalah perceraian pertama dalam mitologi Nordik. Tapi tenang gigs, perceraian mereka berlangsung damai tanpa banyak drama kayak artis-artis di Indonesia. Dalam beberapa naskah kuno kayak Heimskringla, Skadi kemudian dikatakan menikah dengan Odin dan punya banyak anak. Jadi Skadi benar-benar move on ke level yang lebih tinggi. Zeus, Leda. Ngomongin cinta-cinta di dunia mitologi nggak lengkap rasanya kalau nggak ngomongin Zeus. Kali ini kita ngomongin kisah cinta Zeus dan Leda. Aku yakin kamu udah pada tahu lah ya siapa itu Zeus. Pokoknya prinsip hidupnya adalah di mana ada cewek cakep di situ gua gercep. Kalau Leda ini adalah istri dari Raja Tyndareus dari Sparta yang terkenal cantik banget. Masalahnya Leda itu istri yang setia dan penjagaannya ketat. Zeus nggak bisa cuma turun pakai petir dan bilang, ayo kawin. Dia butuh rencana yang lebih halus, lebih licik dan lebih berbulu. Suatu hari Leda lagi mandi atau jalan-jalan di tepi sungai Eurotas. Tiba-tiba dia lihat pemandangan dramatis. Ada seekor angsa putih yang sangat cantik lagi dikejar-kejar sama seekor elang pemangsa. Angsa itu kelihatan ketakutan dan minta perlindungan. Leda yang dasarnya penyayang binatang langsung memeluk angsa itu buat ngelindungin dia dari elang. Angsa itu sebenarnya adalah Zeus yang lagi nyamar dan elang itu sebenarnya adalah Aphrodite yang lagi bantuin Zeus acting. Begitu Leda meluk si angsa, lo bisa tebak sendiri apa yang terjadi selanjutnya ya. Zeus ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dan adegan ini jadi inspirasi karya seni banyak seniman kelas dunia kayak Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan kawan-kawan. Balik ke cerita, di malam yang sama setelah kejadian sama angsa itu, Leda juga tidur bareng suaminya, Raja Tyndareus. Dan gara-gara ini, Leda hamil 2 pasang anak dari 2 bapak yang berbeda. Satu dewa, satu manusia. Dan cara lahirnya, Leda ngelahirin 2 butir telur raksasa. Gigs, bayangin betapa kagetnya orang-orang di istana Sparta pas ratunya bertelur. Dan dari 2 telur ini lahirlah tokoh-tokoh yang bakal ngerubah sejarah. Telur pertama, anak Zeus menetaskan Helen yang nantinya jadi wanita tercantik di dunia. Dan juga Polydeuces alias Pollux. Mereka immortal alias abadi, tidak bisa mati. Telur kedua, anaknya Tyndareus menetaskan Clytemnestra dan Castor. Mereka mortal alias manusia biasa yang fana, bisa mati. Castor dan Pollux nantinya jadi konstelasi bintang Gemini. Tapi bintang utama dari drama cinta ini tuh tetap Helen sih. Sebenarnya kisah cinta Zeus dan Leda udah selesai sih. Yang sebenarnya nggak tepat juga disebut kisah cinta. Tapi inti dari bagian ini adalah kejadian besar setelahnya. Yang merupakan kisah cinta paling dramatis, tragis, dan epik dalam dunia mitologi. Apa itu? Semua drama cinta ini nggak bakal terjadi kalau bukan karena apel perselisihan. Jadi ceritanya di sebuah pesta dewa, Dewi Ares ngelempar apel emas bertuliskan untuk yang tercantik. 3 dewi besar, Hera, Athena, dan Aphrodite langsung berantem rebutan apel itu. Zeus yang ogah kena getahnya nunjuk Paris, seorang pangeran Troya yang lagi nyamar jadi gembala buat jadi juri. Hera nyogok Paris pakai kekuasaan, Athena nyogok Paris pakai kebijaksanaan dan kemenangan perang, Aphrodite nyogok Paris pakai cinta wanita tercantik di dunia. Paris yang darah mudanya lagi menggebu-gebu milih Aphrodite. Masalahnya satu, wanita tercantik di dunia itu adalah Helen, anak dari Zeus dan Leda. Dan dia udah nikah sama Menelaus, Raja Sparta yang sangat kuat. Paris berangkat ke Sparta dengan misi diplomatik. Di sana dia dijamu dengan sangat baik, tapi pas Menelaus lagi pergi ke Kreta buat pemakaman kakeknya, Paris beraksi. Menurut versi romantis, Helen jatuh cinta pada pandangan pertama karena dibantuin sihir Aphrodite dan kabur bersama Paris secara sukarela. Tapi di versi tragisnya, Helen diculik paksa dan hartanya dijarah. Manapun versinya, Paris melanggar hukum Xenia atau keramah tamahan. Dosa paling besar di zaman Yunani kuno. Mengkhianati tuan rumah yang udah ngasih makan dan tempat tidur itu tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Dulu semua pelamar Helen yang isinya raja-raja paling sangar bersumpah siapapun yang jadi suami Helen, kalau dia diganggu, kita semua wajib bantu nyerang pelakunya. Inilah yang dikenal sebagai kontrak hukum bernama Sumpah Tyndareus. Jadi pas Paris bawa Helen kabur ke Troya,
ini bukan cuma urusan rumah tangga Menelaus, tapi urusan seluruh koalisi militer Yunani. Perang Troya pun pecah selama 10 tahun. Bayangin gigs, di luar tembok ribuan prajurit mati, termasuk pahlawan besar seperti Achilles dan Hector, kakaknya Paris sendiri. Di dalam tembok, Paris dan Helen hidup dalam kemewahan, tapi mereka dibenci sama rakyat Troya. Dalam Iliad karya Homer, Helen digambarin sangat menyesal. Dia sering berdiri di atas tembok kota, melihat mayat-mayat bergelimpangan, dan dia mengutuk dirinya sendiri. Dia lebih milih meninggal pas bayi daripada harus melihat kehancuran ini. Troya akhirnya jatuh bukan karena perang terbuka, tapi karena tipu muslihat kuda Troya. Kota itu dibakar habis, rakyatnya dibantai. Paris tewas karena panah beracun milik Philoctetes. Dia pun meninggal dalam kehinaan. Sedangkan Helen, Menelaus ketemu dia dan niatnya pengen bunuh dia di tempat. Tapi konon pas Menelaus lihat kecantikan Helen lagi, dia nggak tega. Pedangnya jatuh dan dia malah bawa Helen pulang ke Sparta sebagai ratunya lagi. Perang Troya pun berakhir dengan tragis. Tapi sesuai dengan tema video ini, yaitu cinta-cintaan, aku mau kasih bonus kisah cinta dua tokoh di balik perang ini, Paris, Oenone. Gigs, ini adalah bagian yang jarang dibahas di film-film Hollywood. Sebelum ada Helen, Paris itu punya istri sah yang bernama Oenon, seorang nymph dari gunung Ida. So, dulu pas Paris masih jadi gembala miskin, Oenon lah yang nemenin dia, termasuk di masa-masa sulit. Oenone punya kekuatan penyembuh dan dia sangat cinta sama Paris, sampai akhirnya mereka nikah. Tapi begitu Paris dapat hadiah Helen dari Aphrodite, dia langsung ninggalin peri ini gitu aja. Oenone udah memperingatkan Paris kalau tindakannya tuh bakal bawa bencana, tapi Paris nggak peduli. 10 tahun kemudian, Paris karat, kena panah beracun kan. Dia lari balik ke Gunung Ida, sujud di kaki Oenone, minta disembuhin. Of course, mantan istrinya masih sakit hati dan nolak buat nyembuhin dia. Paris pun akhirnya meninggal dalam perjalanan kembali. Tapi pas Oenone ngeliat jenazah Paris dibakar, rasa cintanya tuh ternyata masih ada. Dia akhirnya lompat ke dalam api unggun kremasi Paris buat meninggal bersama. Hector Andromache. Kalau kalian nyari sosok suami idaman di mitologi Yunani, jawabannya cuma satu, Hector. Beda sama adiknya Paris yang egois, nggak tahu diri, dan nggak bisa menahan nafsu duniawi, Hector adalah pangeran Troya yang bertarung demi tanggung jawab. Istrinya, Andromache, adalah wanita sederhana yang udah kehilangan ayah dan saudaranya karena dihabisin sama Achilles. Selain jadi istri, dia nih penasihat Hector. Dalam salah satu adegan yang paling mengharukan di naskah Iliad, Andromache memohon di gerbang kota agar Hector nggak usah turun ke medan perang karena dia tahu Hector bakalan meninggal. Hector sebenarnya tahu dia bakalan meninggal, tapi dia bilang dia nggak terlalu peduli soal kehancuran Troya dibandingin mikirin istrinya yang bakal diseret jadi budak oleh orang Yunani. Setelah Hector dibunuh Achilles, Andromache harus ngeliat bayi mereka, Astyanax, dilempar dari tembok Troya sama tentara Yunani supaya keturunan Hector habis. Andromache sendiri akhirnya dijadiin budak sama anaknya Achilles. Oke gigs, dari semua kisah cinta dunia mitologi yang dramatis barusan, mana yang paling kamu suka? Kalau aku sih paling suka kisah cinta CEO yang nyamar jadi pengemis. Dari cerita-cerita yang tadi tuh sebenarnya udah aku buatin video. Kayak misalnya kisah cinta Raja Neraka yang tadi Hades Persephone, terus ada juga cerita Gilgamesh. Full videonya kalian bisa cek aja video-video aku yang itu. Sama Orpheus Eurydice juga udah pernah aku bikinin videonya. Dan by the way, mumpung Valentine gak ada nih yang mau ngasih aku coklat, bunga, atau apa gitu. Nggak bercanda. Sebenarnya cinta dan kasih sayang tuh bukan cuma ada sehari sih dalam 1 tahun, tapi selalu ada setiap hari, bahkan setiap saat. Nggak perlu kasih coklat, cukup kasih perhatian dan pengertian aja. Contohnya, like and subscribe and comment. Tuh kan, jarang kan aku ngomong kayak gini. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau nambahin, ada yang mau request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you get excited and I'll see you again on my next video. Bye!